Ini mungkin juga buat pelajaran juga buat semuanya, bahwa roasting itu nggak semudah yang mungkin dibayangkan hanya sekedar hitam, tapi kita harus tahu stepnya. Oh, Ya, jadi kalau sebelum minimal contoh kita tahu alat ukur density-nya aja dulu, density, moisture content atau kadar air, ini penting sekali. mengukur kadar air itu ada alatnya. Ada. Itu penting sekali sebagai roaster. Nah, selanjutnya kita ukur kadar airnya sama density-nya. Ini pakai alatnya gimana, Bah? Ini ada yang listrik juga ada kan, colokin listrik atau mau pakai baterai. Nah, ini karena listriknya juga agak jauh kan ya. Iya. Oke, kita lihat baterainya. Mana? Iya, Macam Pak. mana? Maafin. Nah, gimana coba? Mau roasting gimana? Menggunakan alat aja dia nggak tahu. Padahal menggunakan alat itu yang paling basic, yaitu adalah density dan moisture content. Dia juga nggak tahu, baterai sampai nggak ada. Ini sebagai roaster ini penting nih kita tahu. Dan dia pun nggak ngerti sama sekali cara penggunaan. Hal yang harusnya nggak disalahkan. Contoh mesin, contoh kopinya. Padahal kita sendiri yang salah. Capek gua. Mana caranya nih ngerosting ini si green bean full house ini? Kadar air, density. Bah, katanya mau ngajarin aku ngerosting. Aku nggak ngerti nih. Boleh. Mana nih, Mbah? Basic roasting deh. Basic roasting. Mana barang-barang lu udah siapin belum? Apa tuh? Ya mau roasting. Oh iya, bentar, maaf. Ini nih, aku punya ini. Apa? Green bean. Oke, ini green bean apa? Green bean apa ya tadi ya, Pak? Lupa. Nah, kamu sebagai roaster itu minim tahu proses pasca panennya dulu sebelum roasting. Terus tahu dulu ketika lu mau roasting, profil lu mau apa, mau dibikin karakter apa, harus tahu minim profilnya. Itu basicnya seorang roaster. Jadi nanti kita ujungnya nanti nggak banyak yang disalahkan. Mungkin sih kalau dilihat dari karakternya, ini kayaknya sih prosesnya wash. Kalau misalnya roasting tuh sebenarnya kayak ukur-ukur yang sebelum roasting tuh ngaruh nggak sih ke si hasil roastingannya? Itu sebenarnya sangat ngaruh sekali. Ini mungkin juga buat pelajaran juga buat semuanya, bahwa roasting itu nggak semudah yang mungkin dibayangkan hanya sekedar hitam, tapi kita harus tahu stepnya. Oh, Ya, jadi kalau sebelum minimal contoh kita tahu alat ukur density-nya aja dulu, density, moisture content atau kadar air, ini penting sekali. mengukur kadar air itu ada alatnya? Ada. Itu penting sekali sebagai roaster. Udah, kita mulai aja. Kalau mau roasting, coba ditimbang dulu kopinya, timbang dulu semua kopinya mau di roasting. Sesuai dengan kapasitas mesin. Oke, mesin yang kita gunakan ini 2,5. Berarti minimal 50% dari kapasitas. Apa tuh? Berarti 1250. Berarti aku harus nambah lagi? Nambah lagi. Kita maksimumin aja di 2.500. 1.500. Oke. 2.500 supaya apa? Ini sekalian kamu kenalan dengan mesinnya. Oke, Mbah. Nah, selanjutnya kita ukur kadar airnya sama density-nya. Ini pakai alatnya gimana, Mbah? Ini ada yang listrik juga ada kan, colokin listrik atau mau pakai baterai. Nah, ini karena listriknya juga agak jauh kan ya. Iya. Oke, kita lihat baterainya. Mana? Iya, Pak. Maafin. Nah, gimana coba? Mau roasting gimana? Menggunakan alat aja dia nggak tahu. Padahal menggunakan alat itu yang paling basic, yaitu adalah density dan moisture content. Dia juga nggak tahu, baterai sampai nggak ada. Ini sebagai roaster ini penting nih kita tahu. Dan dia pun nggak ngerti sama sekali cara penggunaan. Jadi dipastikan kalau mau roasting itu dipastikan dulu alatnya semua ready. Cuman masalah baterai aja sampai digituin. Padahal kan nggak tahu. Nanti caranya kita nyalakan ini. Kita coba ukur density-nya dulu.
Nah, ukur density-nya ini kan udah termasuk ukur density sama kadar air. Iya. Jadi cukup satu alat ini simple buat mewakili semua untuk basic roasting. Nah, ini caranya netral aja. Nih, dinolin ya. Ya. Kita nolin dulu. Kita isi. Netral aja. Oke. 135 kebutuhannya kan per liter nih, bener nggak? Dan ini kapasitasnya paling 250, berarti dikali 4. 135 dikali 4. 135 dikali 4. Hah, berapa tuh? Ayo, roaster itu harus pintar matematika juga, Kali 4. ngitung Ya ampun, juga. Bah, sebenarnya tuh aku masih nggak ngerti bedanya kadar air sama density Betul. ini. Nah, kadar air itu adalah kekeringan dari si green bean, ya kan? Sedangkan density adalah kepadatan. Oh, jadi density tuh lebih ke masanya. Lebih kepadat. Oh, lebih ke Kepadatan ini atau density ini berhubungan sama nutrisi. Oh, iya. Nah, sedangkan kadar air ini berhubungan dengan penjumuran di hulu sana. Kalian tahu nggak density itu apa? Density itu adalah kepadatan, yang dimana kita akan tahu kopi itu berpotensi nggak punya flavor atau karakter. Itu kita tahu dulu density-nya selain untuk menentukan cas temperatur. Nah, kalau kalian nggak tahu cara penggunanya, gimana cara menilai kopi itu enak dan nggak enak? 540 biasanya density ini dia nutrisinya tidak terlalu banyak karena dia masuk ke low density. Oke, udah 158, 12. kadar airnya 12,8. Kekeringan. Sebenarnya lumayan bagus sih, tapi kalau bisa di 12. Oh, biasanya standarnya di 12. Ya, 12. 10 sampai 11,5 lah. Kadar air itu idealnya. Jadi kadar air ini ngefek sama temperatur untuk ngerosting. Untuk ngerosting. Selain temperatur juga untuk menentukan gas. Mau itu kan ada kalau sebenarnya BNT ini paling aman, paling nyaman untuk yang baru ada karena ada angkanya atau nomornya tekanan gas. Kok kayak bau ya? Ini mau apa? Duh, bukan bau gas tapi kenapa ya? Mbah mana nggak ada lagi sih Mbah? Mas Ling nggak? Mas Ling. Padahal itu kan hal simpel sebenarnya. Tinggal apa? Simpel. Air flow aja nggak seimbang. Itu meledak. Akhirnya semua panik. Terus tiba-tiba suruh manasin mesin, meleduk gak tuh mesinnya? Mana aku tahu kalau ternyata iPhone-nya belum dibuka. Orang dia belum. Kenapa? Berisik amat tadi ternyata.